Nah, saya yakin di sini tidak semuanya kita orang sini. Jadi Nabi itu hijrah dipersiapkan dulu, Pak. Alhamdulillah Allah turunkan pertolongan. Itulah kebodohan yang paling berbahaya. Kenapa manusia itu bodoh? Atau kenapa manusia itu tidak berilmu? Itu pada hakikatnya dia sudah menganiaya rohaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tanpa menyebutkan nama, kapasitasnya di rumah sakit ini, seluruhnya kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah Masjid Al-Insan, Rumah Sakit Aisyah Palangkaraya. Hijrah dan kaitannya dengan kemerdekaan. Tentu kita bicara hijrah itu untuk zaman kita hari ini ya. Karena hijrah secara definisi itu secara bahasa sudah disampaikan oleh para pakar. Pertama, al-intiqalu, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, hijrah itu artinya at-tarku. At-tarku artinya meninggalkan sesuatu ke tempat lain. Jadi meninggalkan dari ke. Nah, kalau secara historis, secara sejarah, kita melihat hijrah itu adalah perpindahan atau berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dari kota Mekkah ke Yastrib ketika itu, Madinah kemudian. Madinah itu setelah hijrah itu. Sebelum hijrah namanya Yastrib. Lalu para ulama kita mengatakan bahwa hijrah itu adalah berpindah dari darul kufri wasyirki ila daril Islam. Berpindahnya dari satu tempat, satu lokasi, satu daerah atau satu negara musyrik, kufur ke negeri yang Islami, Islam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita baca Al-Quran, itu ada 32 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata-kata hijrah dengan berbagai bentuknya pada 17 surat. Nah, salah satu surat yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi dalam surat An-Nisa ayat 99 dan 100 itu. Nah, di dalam ayat 100-nya Allah katakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Sudah dijamin oleh Allah, siapa saja yang hijrah, tapi syaratnya fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, dalam ketaatan, bukan dalam kedurhakaan. Dia akan pasti mendapatkan muragaman katsira, tempat yang luas, teman yang banyak, apalagi wasaah, rezeki yang melimpah. Teman makin banyak, wawasan makin luas, rezeki pun akan terbuka. Orang di kampungnya biasa-biasa saja, tapi ketika dia merantau ke tempat lain, dia jadi orang luar biasa di sana. Nah, saya yakin di sini tidak semuanya kita orang sini. Macam-macam lah. Nah, kaum muslimin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membawa apa-apa. Malah meninggalkan aset yang sudah dikumpulkan selama ini tinggal. Bagaimana bawanya? Tidak ada truk, tidak ada onta, pergi aja bersembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika itu menjadi DPO. Tahu DPO? Orang buronan, DPO, daftar pencarian target. Makanya mereka bersembunyi-sembunyi, jalan yang dilewati bukan jalan normal. Tinggalkan rumah, tinggalkan harta, yang dibawa cuma pakaian. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki.
Dan itu pun berangkat di tengah-tengah malam. Supaya apa? Supaya jangan terciduk oleh kafir Quraisy. Kalau terciduk, habis. Jadi mereka tidak membawa apa-apa selain iman di dada. Itu cuma yang mereka bawa. Tapi setelah mereka sampai di Madinah, disambut dengan hangat oleh warga Madinah. Warga Madinah itu terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Kemudian ditolong sampai-sampai ada ayat turun yang menyatakan orang-orang Madinah itu melebihkan atau mengutamakan orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah melebihi dari diri mereka sendiri. Punya harta, mereka bantu dengan harta, mereka bantu dengan usaha, mereka bantu dengan berbagai macam. Akhirnya muhajirin ini sesampai di Madinah kemudian menjadi orang-orang sukses. Satu di antaranya yang paling terkenal itu Pak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah, apa kata orang Madinah? Saya akan punya kebun sekian, ambillah kebunku yang sesuai dengan keinginanmu. Mana yang ingin kamu pilih? Silahkan, ini kebunku. Pilihlah, ambillah. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu diri Pak. Apa katanya? Saya tidak butuh itu, tapi tunjukkan kepada saya pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, mulailah dia berjualan kecil-kecilan. Kalau dalam bahasa kita di kaki lima lah kira-kira. Akhirnya jadi apa? Jadi konglomerat. Begitu juga Utsman bin Affan dan lain-lain sebagainya. Dijamin oleh Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad hijrah sudah kita ketahui bagaimana susah payahnya. Tapi akhirnya berhasil. Kalau Bapak Ibu yang pergi ke Mekah, cobalah berangkat dari Mekah ke Madinah. Berapa kilo itu Pak? 480 kilometer itu jalan tol. Nah, kalau kita lewat ketika itu, kita menangis jadinya kalau ngerti sejarah bagaimana hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di tengah malam, dalam keadaan dikejar-kejar musuh, hanya dengan onta. Bersembunyi pula di Gua Sur 3 malam. Bapak Ibu yang pergi ke Mekah atau yang pergi umrah dan haji, sudah lihat Gua Sur. Luar biasa tingginya Pak. Saya aja tidak kuat kaki ke atas. Tapi Nabi ke sana bersembunyi. Nah, kalau kita matangkan sejarah perjuangan Rasulullah di Mekah dan Madinah itu, lalu pergi kita haji, kita pasti meneteskan air mata mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau telah mempersiapkan segala sesuatu demikian rupa, datanglah pertolongan Allah. Jadi Nabi itu hijrah dipersiapkan dulu Pak. Yang pertama disiapkan apa Pak? Tujuan kemana hijrah. Itu tahun berapa Nabi mempersiapkan Yastrib itu sebagai tempat tujuan hijrah Pak? 7 tahun atau 6 tahun sebelum beliau hijrah, beliau sudah rancang itu hijrah itu ke Yastrib. Melalui utusan-utusan yang datang dari Madinah kemudian masuk Islam di Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua. Kemudian beliau kirimlah seorang pemuda untuk menjadi dai di kota Madinah atau Yastrib ketika itu, namanya Mas'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat gagah dan juga kaya raya. Jadi rupanya kita itu harus punya tujuan pertama kali dulu. Harus ada sesuatu yang kita impikan dulu. Harus ada sesuatu yang kita cita-citakan dulu. Nah, secara bertahap Nabi terus mempersiapkan kota Yastrib itu dari jauh dengan mengirim utusan-utusan agar nanti kedatangan beliau ada yang sudah siap menerima di sana. Kalau enggak kan sia-sia datang ke negeri orang sementara musuh aja semua. Nah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa dalam hidup ini harus ada tujuan. Berumah tangga ada tujuan. Jadi pegawai, jadi karyawan harus ada tujuan. Harus ada target-target yang hendak kita capai, yang jauh-jauh hari sudah kita siapkan. Kemudian diikuti dengan persiapan. Apa persiapan Nabi? Persiapan Nabi pertama mempersiapkan tenaga-tenaga untuk kesuksesan hijrah. Nah, ini kalau sekarang namanya SDM. Untuk mengelabui mata kafir Quraisy, Nabi
menunjuk Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Itu kan sama menggantikan mati. Kira-kira siapa yang berani menggantikan mati itu? Kalau menggantikan presiden barangkali siap. Banyak orang yang kepingin. Tapi menggantikan mati, tidak ada orang yang siap. Ali bin Abi Thalib siap. Ketika itu dia masih muda belia, belum kawin. Dia kawin nanti di Madinah. Nabi perlu informasi dari orang-orang atau dari musuh. Nabi bentuk atau Nabi tunjuk Abdullah bin Abu Bakar sebagai informan. Umurnya 9 atau 12 tahun ketika itu baru. Jadi tidak dicurigai oleh orang kafir karena masih kecil. Untuk menghapus jejak Nabi dan sekaligus mengantarkan minuman nanti ke dalam gua di tempat persembunyian, Nabi tunjuk Amir bin Fuhairah, juga seorang pemuda. Untuk menjadi teman, Nabi minta kesediaan Abu Bakar. Abu Bakar juga tunjuk anaknya pertama, Aisyah, yang sudah dikawini oleh Nabi tapi belum satu rumah ketika itu, menyiapkan bekal. Sedangkan yang mengantarnya adalah saudari dari Aisyah sendiri yang bernama Asma. Saya tidak kebayang Pak bagaimana Asma naik ke gua setinggi itu. Nah, siapkan pula sarana. Apa sarana yang disiapkan? Yaitu alat angkut onta. Nah, baru doa. Jadi ikhtiar dan doa. Alhamdulillah Allah turunkan pertolongan yang tidak terduga-duga. Jadi kita umat Islam ini ikhtiar itu harus dimaksimalkan dan dikunci dengan tawakal. Apa saja Bu? Mau berumah tangga, ikhtiarkanlah mencari jodoh yang baik. Kemudian lakukan pendidikan yang baik, tapi kunci dengan tawakal. Anak kita tugas cuma mendidik, itu ikhtiar. Ikhtiarkan pendidikannya dengan maksimal, tapi tawakal kepada Allah. Nah, sekarang kita ingin kaitkan dengan pribadi merdeka. Kalau kita kembali ke sejarah Nabi tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada sebab. Nah, salah satu sebabnya yang paling pokok itu tidak adanya kebebasan Nabi untuk melaksanakan ajaran Islam di Makkah. Kenapa tidak ada? Karena negeri Makkah dikuasai oleh musuh. Yang namanya musuh pasti menghalang-halangi Nabi, menghalang-halangi Islam itu berkembang. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi diperintah hijrah ke Madinah. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran bahwa hijrah itu penting untuk mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk hidup aman dan damai. Dan memang dengan hijrahlah. Nah, kalau di zaman Nabi kebebasannya terganggu atau kemerdekaan itu terganggu oleh musuh, maka musuh kita pada hari ini sesungguhnya adalah ada di diri kita sendiri. Musuh yang paling besar itu kata Nabi, bukan yang ada di luar dirimu, tapi yang ada di dalam dirimu. Maka hijrahlah. Apa artinya hijrah? Keluarlah dari sifat-sifat yang buruk, yang kurang di diri kita, dan berangkatlah, pergilah, pindahlah ke sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang membawa kemajuan. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu adalah kewajiban seumur hidup. Hijrah itu adalah kewajiban sampai hari kiamat. Tapi hijrah yang mana? Bukan pindah dari negara ke negara, berpindah dari tempat ke tempat. Tapi katanya minal jahli ilal ilmi. Berpindahlah dari suasana, dari keadaan tidak berpengetahuan kepada berpengetahuan. Jadi kebodohan itu musuh. Penyakit yang paling berbahaya bodoh itu. Apa arti bodoh?
Bodoh di sini tidak punya pengetahuan tentang siapa dirinya, tidak tahu, tidak kenal siapa Tuhannya, tidak mengerti apa tugas hidupnya, tidak jelas apa tujuan hidupnya di dunia ini. Itulah kebodohan yang paling berbahaya. Bisa saja secara teknologi dia tinggi, secara pengetahuan lainnya dia mapan, tapi dia tidak tahu apa tugas hidup ini. Nah, pengetahuan yang mendasar seperti itu harus kita kuasai. Kita ini hamba, Allah Tuhan kita. Tugas kita dua, ke Allah atau kepada Allah sebagai hambanya, tapi ke masyarakat dan ke dunia ini kita sebagai khalifah, sebagai pemakmur, sebagai pengelola, sebagai pengatur hidup yang baik, setidak-tidaknya hidup di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, semua kesuksesan, semua karir kita di dunia ini jangan lepas dari nilai tauhid. Kalau lepas, kekayaan itu menyenangkan tapi tidak menenangkan. Jabatan itu membanggakan tapi tidak membahagiakan. Tapi kalau seluruhnya didasarkan dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip tauhid tadi, maka nikmat akan membawa rahmat. Sekarang nikmat belum tentu jadi rahmat, bisa saja menjadi laknat. Jabatan tinggi tapi kita sombong, itu berarti jabatan lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Rumah bagus tapi tidak bersapaan dengan tetangga, itu namanya apa? Namanya bukan bahagia. Makanya jahli harus kita tinggalkan, ilmi harus kita kejar. Meninggalkan jahli menuju ilmi itu hijrah yang harus kita hidupkan sepanjang hayat kita. Makanya belajar itu tidak ada batas. Belajar agama, pokok-pokok agama, mendalami ajaran-ajaran agama yang akan kita terapkan sehari-hari itu batasnya tidak ada. Oh, saya kan sudah profesor. Oh, saya kan sudah tua. Oh, saya kan sudah punya jabatan. Dengan itu semua kita berhenti belajar? Jangan. Makanya Nabi bilang belajar itu berhentinya di Lahat. Tapi bukan di Sumatera Selatan di sana lahatnya. Lahat yang di situ mulainya dari mana? Kata Nabi, ahdi. Ahdi itu di bahasa kita kan ayunan. Batasnya di mana? Lahdi, lahat. Jadi selama kita bernapas, selama itu kita wajib menuntut ilmu. Terutama ilmu yang akan menerangi jalan kita ke tahap berikutnya. Karena kita di sini sedang berjalan. Dua yang sudah kita lewati, alam roh, alam rahim, itu sudah kita tinggalkan itu. Sekarang kita bersini berada di alam dunia. Habis itu alam barzah. Habis itu alam akhirat. Alam akhirat itu banyak pula tahapannya. Alam berbangkit, alam berkumpul, alam berhisab, alam menimbang amal-amal kebaikan kita. Alam meniti sirat, di sana nanti terbagi mau ke surga atau mau ke neraka. Masih panjang perjalanan kita. Sementara kita di dunia sedang berjalan menuju ke sana. Berapa lama kita di sini berjalan? Masing-masing sudah ada ketetapannya. Entah saya kemudian bapak ibu dahuluan atau bapak ibu dahuluan saya kemudian, saya tidak tahu. Artinya apa? Nabi bilang begini, usia umatku rata-rata 60 sampai 70. Sedikit yang melebihi dari itu. Jadi kalau ada yang melebihi 60, alhamdulillah sudah bonus itu. Tapi kalau yang belum, hati-hati. Batas ada. Likulli syai'in ajal. Setiap segala sesuatu itu ada batas. Nah, kalau sudah sampai di batas, tidak ada lagi suka, tidak suka, siap, tidak siap. Kalau sudah sampai di batas, lonceng sudah berbunyi, ya harus tinggalkan. Sebagaimana dahulu di alam rahim, kalau sudah tiba waktu untuk lahir, tidak bisa bertahan lagi di alam sana. Kalau sudah sampai, sudah habis waktu di sini, tidak ada bisa lagi untuk bertahan di sini. Nah, ilmu yang mengarah ke sana harus kita tingkatkan terus
Sehingga apapun nikmat yang kita raih itu menjadi nikmat yang membawa rahmat. Jadi merdekakan diri kita dari kebodohan. Jangan diikat juga kita oleh kebodohan. Kenapa manusia itu bodoh? Atau kenapa manusia itu tidak berilmu? Bukankah buku banyak? Bukankah pengajian banyak? Bukankah segala-galanya sudah tersedia hari ini melebihi orang-orang dahulu? Penyakit kita satu di antaranya yang paling berbahaya adalah al-kaslu, malas. Makanya Nabi ajarkan doa kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Malas itulah yang membuat orang tidak tahu. Padahal untuk belajar hari ini kesempatan banyak, buku ada, video ada, YouTube ada, apalagi. Tidak harus masuk pesantren belajar agama sekarang. Ini saja kita hidupkan kajian rutin, kita rutinkan. Misalnya fikih apa? Kita ambil fikih karyawan misalnya. Bagaimana menjadi karyawan yang baik, karyawan yang syar'i. Ada fikihnya, bukan ibadah saja fikihnya, bukan muamalah saja fikihnya. Begitu juga fikih keluarga, fikih usrah, itu kita dalami supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sampai ke surga. Kemudian yang kedua, kata ulama kita Abdullah At-Tustari itu, wa minan nisyan illa dzikri. Hijrah dari bersifat lupa kepada ingat. Lupa kepada Allah, hendaklah kita tinggalkan, pindah kepada ingat. Tandanya ingat, satu di antaranya kita gemar, lidah kita ini gemar berzikir. Mau makan, minimal bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin. Nampak sesuatu yang mengagumkan, subhanallah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bercermin, berkaca, Allahumma kama ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, baguskan pula lah pribadiku. Tandanya ingat. Ada ketika hujan, ada doanya. Ketika guntur atau petir, ada doanya. Mau berangkat, ada doanya. Semuanya itu mungkin lebih hafal kadang-kadang bagi anak TK daripada kita. Nah, kita sekarang tinggalkan lupa itu. Perbanyaklah zikir. Zikir, doa-doa. Bukan hanya selesai salat saja. Tapi dalam setiap keadaan itu ada zikirnya. Istighfar minimal. Salawat. Tidak apa-apa. Kita budayakan itu. Jadikan habits. Kemudian, wa minal maksiyah ila ta'ah. Hijrah dari maksiat. Maksiat artinya tidak peduli dengan halal dan haram. Tidak peduli dengan perintah. Tidak peduli dengan larangan. Ila ta'ah. Pindah kepada taat. Nah, ketika terdengar azan, itu adalah panggilan. Panggilan apa itu? Panggilan salat. Kalau bisa ke masjid berjamaah, itu tentu lebih baik lagi. Ketaatan itu nutrisi rohani. Orang yang tidak taat beribadah, tidak taat kepada perintah, itu pada hakikatnya dia sudah menganiaya rohaninya. Kemudian wa minal israr ila taubah. Pindah, meninggalkan israr. Israr itu terus-menerus dalam kelalaian. Terus-menerus dalam keteledoran dosa. Pindah kepada taubat. Nah, taubat ini penting. At-taubatu hasanun walakin fis-subani ahsan. Taubat itu atau bertaubat itu adalah perbuatan yang baik. Tapi lebih baik bagi orang-orang yang masih muda. Kalau orang tua taubat, itu wajar. Matahari sudah hampir terbenam, belum juga bertaubat, itu keterlaluan. Nampak tapi masih muda, umur 40 baru. Semangat masih tinggi, tapi selalu bertaubat kepada Allah.
Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, yang mau bertaubat. Nah, kita bebaskan diri kita dari kebodohan. Mari kita menuju pengetahuan. Kita bebaskan diri kita dari sifat-sifat lupa. Mari kita selalu ingat kepada Allah. Membiasakan diri membaca doa dan zikir. Kalau ada kita bersalah, berdosa, maksiat, maka hendaklah kita bebaskan diri kita dengan cara hijrah, pindah, yaitu kepada ketaatan dan taubat. Dan tentu juga pengertian hijrah di zaman sekarang yang paling penting lagi adalah bagaimana kita berpindah dari keadaan yang kurang baik, pindah kita kepada keadaan yang baik. Yang sudah baik, bagaimana supaya lebih baik. Yang sudah berilmu, yang sudah berpengetahuan, bagaimana supaya lebih berpengetahuan. Yang sudah taat salat 5 waktu, hendaklah lebih ditingkatkan lagi bagaimana salat kita itu berkualitas. Salat yang berkualitas ditentukan oleh 3. Yang pertama oleh nawaitu, niat yang ikhlas. Yang kedua oleh cara melakukannya sesuai dengan ketentuan sunnah. Yang ketiga memahami apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan dalam salat. Ini apa ini? Allahu Akbar itu apa? Sedang mengapa kita? Kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu sedang ngapain kita itu? Kenapa kok ditutup dengan amin? Tandanya apa? Tandanya kita meminta. Sadarkah kita di saat membaca ihdinas siratal mustaqim itu sedang meminta? Nah, begitu pula ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ada yang berbentuk tilawah Al-Quran, ada yang berbentuk takbir di dalam, ada yang berbentuk isti'azah di dalam, ada yang berbentuk doa di dalam. Dan doa itu ada pula doa minta ampun di dalam, doa minta rahmat di dalam, doa minta rezeki di dalam, doa minta bimbingan di dalam, doa minta afiat di dalam. Kalau kita pahami pase-pasenya itu, kita pastilah khusyuk salatnya. Kenapa tidak khusyuk salat? Ya karena kita tidak paham. Kenapa pandai membacanya? Karena hafal. Kenapa itu dibaca? Ya tidak tahu. Nah, dari taat, hendaknya lebih taat lagi. Apa arti lebih taat lagi? Kita lebih memahami apa yang kita ucapkan. Karena salat itu terdiri dari 3 gerak. Gerak lidah membaca, gerak badan melakukan, dan gerak hati meresapi. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak-bapak kajian kita pada saat ini. Jadi ada hijrah tempat, tapi juga ada hijrah hati, hijrah sikap, hijrah mindset, hijrah perilaku, hijrah mental. Nah, hijrah mental, hijrah perilaku, hijrah mindset inilah yang harus berlaku sampai kiamat nanti.